Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda, kita akan bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa mengasihi kami dan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Pada saat ini ya Allah Bapa di surga, kami masih Tuhan perkenankan untuk mendengarkan pewartaan sabda-Mu. Oleh karena itu kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang berkuasa memimpin kami dan memampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pada minggu Epifani ketiga ini, tema pada hari ini adalah Roh Tuhan memberi kuasa untuk mengajar. Bacaan Injil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ke 21. Demikian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan di mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian pewartaan sabda dari Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penulis Injil Lukas kembali menarik perhatian kita dengan menyatakan bahwa Yesus berada dalam pimpinan kuasa Roh Allah saat ia memulai pelayanannya. Yang pertama, pimpinan kuasa Roh Allah itu dinyatakan setelah Yesus dibaptis. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas 3 ayat ke-22. Dan yang kedua, pimpinan kuasa Roh Kudus itu juga dinyatakan seperti yang tertulis pada bacaan kita saat ini di ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan dalam kuasa Roh Allah itu pulalah Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di sana. Dan apa reaksi dari orang-orang setelah mereka mendengar Yesus mengajar? Di ayat 15 tertulis demikian, semua orang memuji Dia. Dan hal yang sama juga tertulis di ayat 32. Lukas 4 ayat 32 tertulis demikian, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa.
tidak seperti para ahli-ahli Taurat. Mengapa pengajaran atau perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan wibawa? Karena Tuhan Yesus memiliki otoritas ilahi yang membedakan dirinya dari para pemimpin agama Yahudi lainnya pada saat itu. Setelah Tuhan Yesus dipimpin kuasa Roh ke Galilea, Ia datang juga ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Ketika hari Sabat, Yesus melakukan apa yang biasa Ia lakukan, yaitu pergi ke rumah ibadat. Ketika Dia berada di rumah ibadat, Dia berdiri untuk membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab adalah suatu kegiatan yang sudah menjadi tradisi di Israel sejak dahulu. Dan kepada Yesus diberikannya kitab Nabi Yesaya. Dia membukanya dan memilih teks yang Ia ingin baca. Dan Dia menemukan teks dari Yesaya 61 ayat 1 dan kedua. Dan itulah yang Yesus baca di ayat 18 dan 19. Yesus membaca kutipan teks kitab Nabi Yesaya yang merujuk pada Roh Allah. Dan Roh Allah yang sama itu juga yang membawanya ke Nazaret. Dan Roh Allah yang sama itu juga yang memberinya kuasa untuk mengajar. Dalam kutipan teks kitab Nabi Yesaya, Roh Allah mendiami pembicara. Roh Tuhan ada padaku, ayat 18, dengan maksud untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kepada mereka yang secara ekonomi kurang beruntung dan yang terpinggirkan. Kabar baik juga diberitakan kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu pada para tawanan, pada orang-orang buta, dan pada orang-orang yang tertindas. Apa maksudnya kabar baik di sini? Bagian akhir di ayat 19 menyatakan bahwa kabar baik itu merupakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan di sini menggambarkan tahun Yobel, yaitu tahun ketika Tuhan akan memulihkan Israel, memulihkan umat yang dikasihinya. Jemaat yang mengasihi Tuhan, orang-orang miskin di dalam Injil Lukas merupakan orang-orang yang secara ekonomi kurang atau tidak beruntung. Mereka yang terpinggirkan dan umumnya disebabkan oleh karena sistem yang tidak adil, disebabkan karena sistem yang lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya serta para pejabat pemerintah dan juga para pemimpin agama pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang berada di bawah lapisan bawah masyarakat, orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Banyak dari antara orang-orang miskin itu menjadi tawanan. Ada yang menjadi tawanan perang, tawanan karena hutang-hutang mereka, juga tawanan karena masalah kriminal, demi memperjuangkan kelangsungan kehidupan mereka, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya. Banyak dari mereka juga yang sakit secara fisik, antara lain buta, dan mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam arti tertentu, orang-orang buta ini juga dapat berarti mereka yang secara fisik sehat, tetapi tidak dapat melihat secara jernih dunia ini karena mereka terlalu mementingkan diri mereka sendiri, karena mereka terlalu dikuasai oleh hawa nafsu mereka sendiri.
Banyak dari orang-orang miskin ini juga yang tertindas karena kesulitan ekonomi yang tidak dapat mereka atasi. Tertindas karena orang-orang kaya dan para pejabat yang berlaku tidak adil atas mereka. Tertindas karena tidak mampu membebaskan diri dari situasi yang amat sulit itu. Namun demikian, mereka inilah yang justru dipilih Roh Allah sebagai penerima kabar baik yang diberitakan oleh Yesus. Perlu diketahui secara tradisi, tahun Yobel itu sendiri dirayakan setiap tahun ke-50. Tahun Yobel ini merupakan tahun untuk pembebasan dan pemulihan. Orang-orang miskin itu harus dibebaskan dari hutang-hutang mereka supaya mereka bisa menikmati hidup mereka sebagai manusia. Para tawanan juga yang menjadi budak harus dibebaskan. Dan inilah tahun yang dinanti-nantikan oleh orang banyak sebab Allah memulihkan umat-Nya. Ketika Yesus selesai membaca, Dia duduk dan mata semua orang tertuju kepadanya dan mereka mulai mendengar pengajarannya. Yesus mulai menjelaskan Alkitab, secara khusus teks yang Dia baca, dengan memberitahukan bahwa teks tersebut telah tergenapi melalui kehadirannya. Jadi Yesus sendiri adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya tersebut. Walaupun nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya, orang-orang di kampungnya itu tidak menerima pengajarannya. Ayat 22 sampai ke 30. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kuasa Roh Allah, Yesus adalah orang yang telah dipilih, yang telah diurapi untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Dalam pasal-pasal berikutnya, Yesus melakukan perjalanan dari kota ke kota, dan kemanapun Dia pergi, Ia mengajar, Ia menyembuhkan, sehingga banyak orang yang dapat melihat keselamatan dan pemulihan yang ditawarkan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus ini dapat menjadi sumber pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus pasti memulihkan keadaan kita dengan segala cara yang sering kali sulit kita pahami. Dengan pengharapan itu, kiranya muncul semangat baru bagi diri kita untuk bangkit dari keterpurukan, untuk semakin maju, untuk move on bagi kita yang sulit melangkah karena kegagalan yang dialami selama ini, dan untuk melihat bahwa kehidupan ini belum berakhir, masih ada kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Tetapi di sisi lain, pengajaran dari Tuhan Yesus ini juga dapat menjadi cambuk bagi kita, bagi gereja, bagi kita orang Kristen, untuk hadir dan memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi dunia di mana kita berada. Di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kita mau menolong mereka, bukan malah membebani mereka. Kita mau membimbing, menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang hampir kehilangan pegangan dan pengharapan. Bukan sebaliknya, memanfaatkan kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan mereka untuk kepentingan diri kita sendiri. Memang ini tidak mudah, tetapi orang-orang yang telah didiami oleh Roh Allah pasti mampu untuk melakukannya. Amin.
saat hening sejenak. Tuhan